Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silahkan dipimpin doanya. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita bersama-sama membaca doa. Selesai. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengabsen kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Apa ada yang tidak masuk pada hari ini? Semua Bu. Iva? Ada Bu. Holipah? Ada. Rum? Ada Bu. Puput? Ada. Oke, apa kalian semua sudah siap untuk belajar pada hari ini? Siap. Ibu akan mengetes kesiapan kalian terlebih dahulu ya. Kalau Ibu bilang tepuk 1, maka kalian harus bertepuk sebanyak 1 kali. Kalau Ibu bilang tepuk 2, maka kalian harus bertepuk sebanyak 2 kali. Tapi kalau Ibu bilang 1, kalian tidak boleh bertepuk. Begitupun kalau Ibu bilang 2. Bisa dipahami? Ya Bu. Oke, kita mulai ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, 1, tepuk 2. Oke, karena kalian sudah fokus, kita langsung masuk pada pembelajaran hari ini ya. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah belajar tentang peluang kejadian saling bebas. Apa ada yang tahu apa itu peluang kejadian saling bebas? Ada Bu. Iya, silakan. 2 peluang dikatakan saling bebas jika peluang kejadian pertama dipengaruhi oleh kejadian kedua. Begitupun sebaliknya. Jadi peluang bebas di sini merupakan apabila ada 2 peluang, kemudian peluang kejadian yang pertama tidak dipengaruhi oleh peluang kejadian yang kedua, itu dinamakan dengan peluang kejadian saling bebas. Begitupun sebaliknya. Nah, jika pada materi sebelumnya kita belajar tentang peluang kejadian saling bebas, maka pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang peluang kejadian saling lepas. Kalian harus semangat ya untuk belajar materi ini karena tanpa kita sadari ada beberapa kejadian di sekitar kita yang berhubungan dengan peluang kejadian saling lepas. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang peluang kejadian saling lepas. Adapun kompetensi intinya yaitu kompetensi inti 3 pengetahuan dan kompetensi inti 4 keterampilan. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi pada hari ini yaitu kompetensi dasar 3.4 mendeskripsikan dan menentukan peluang kejadian majemuk dalam kurung, peluang kejadian-kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat dari suatu percobaan acak. Indikator pencapaian kompetensi 3.4.1 mendeskripsikan peluang kejadian saling lepas. 3.4.2 menentukan peluang dari kejadian saling lepas pada suatu percobaan acak. Kompetensi dasar 4.4 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian majemuk dalam kurung, peluang kejadian-kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat. Indikator pencapaian kompetensi 4.4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kejadian saling lepas. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, diberikan gambar atau alat peraga yang berkaitan dengan peluang kejadian saling lepas. Peserta didik diharapkan dapat mendeskripsikan peluang kejadian saling lepas. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan peluang dari kejadian saling lepas pada suatu percobaan acak. Model pembelajaran yang akan kita gunakan pada hari ini yaitu discovery learning. Selanjutnya, Ibu akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok. Iva dan Holipah kelompok 1, Rum dan Puput kelompok 2 ya. Nah, sekarang coba perhatikan apa yang Ibu pegang ini ya. Pada yang tahu? Dadu. Ya, benar. Jika misalnya ada suatu permasalahan, jika dadu ini Ibu lemparkan sebanyak 1 kali, apa kalian tahu berapa peluang munculnya mata dadu ganjil atau mata dadu genap? 3. Lalu menurut kalian apakah kejadian tersebut termasuk kejadian saling lepas? Apa ada yang tahu? 3. Nah, belum tahu kan? Maka dari itu silakan berkumpul dengan kelompok masing-masing. Ibu akan membagikan lembar kerja ini untuk kalian ya.
silakan kalian buka lembar kerja tersebut. Lalu untuk kelompok 1, silakan kerjakan permasalahan 1 dan kesimpulan. Di paling belakang itu dibuka ya, halaman belakang. Di sana ada kotak kesimpulan, itu juga dikerjakan ya. Lalu untuk kelompok 2, silakan kerjakan permasalahan 2 dan kesimpulan juga. Silakan ikuti langkah-langkah yang ada di LKS tersebut agar kalian bisa mengetahui apa itu kejadian saling lepas dan bagaimana cara menentukan peluang dari kejadian saling lepas pada suatu percobaan acak. Oke, silakan berdiskusi. Ibu beri waktu 10 menit. Waktu diskusi sudah habis ya. Selanjutnya silakan kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Permasalahan 1. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Sebuah dadu sisi 6 dilemparkan sebanyak 1 kali. Berapakah peluang munculnya mata dadu ganjil atau mata dadu genap? Apakah kejadian tersebut termasuk kejadian saling lepas? Kemukakan alasannya. Penyelesaian. Ruang sampel S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. NS sama dengan 6. Misal A, kejadian munculnya mata dadu ganjil. A sama dengan 1, 3, 5. NA sama dengan 3. Misal B, kejadian munculnya mata dadu genap. B sama dengan 2, 4, 6. NB sama dengan 3. A irisan B himpunan kosong. NA irisan B 0. Peluang munculnya mata dadu ganjil atau mata dadu genap yaitu PA gabungan B sama dengan PA plus PB. Min PA irisan B sama dengan PA plus PB sama dengan 3/6 plus 3/6 sama dengan 6/6 sama dengan 1. Kejadian munculnya mata dadu ganjil atau mata dadu genap tersebut termasuk kejadian saling lepas karena tidak ada elemen yang sama antara kejadian A dan kejadian B. Lanjut ya ke kesimpulannya. Kesimpulan. Peluang kejadian saling lepas adalah peluang dari kejadian di mana tidak ada elemen yang sama antara kejadian satu dengan lainnya. Jika A dan B adalah dua kejadian saling lepas dan PA adalah peluang kejadian A dan PB adalah peluang kejadian B, maka peluang kejadian A atau B dapat ditentukan yaitu PA gabungan B sama dengan PA plus PB. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya silakan kelompok 2 untuk memaparkan hasil diskusinya. Permasalahan 2. Sebuah dadu sisi 6 dilemparkan sebanyak 1 kali. Berapakah peluang munculnya mata dadu ganjil atau mata dadu kelipatan 4? Apakah kejadian tersebut termasuk kejadian saling lepas? Kemukakan alasannya.
sampel S sama S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. NS sama dengan 6. Misal A, kejadian munculnya mata dadu ganjil. A sama dengan 1, 3, 5. NA sama dengan 3. Misalnya B, kejadian munculnya mata dadu kelipatan 4. B sama dengan 4. NB sama dengan 1. A irisan B sama dengan hubungan kosong. NA irisan B sama dengan 0. Peluang munculnya mata dadu ganjil atau mata dadu kelipatan 4 yaitu PA gabungan B sama dengan PA plus PB min PA irisan B sama dengan PA plus PB sama dengan 3/6 plus 1/6 sama dengan 4/6 sama dengan 2/3. Kejadian munculnya mata dadu ganjil atau mata dadu kelipatan 4 tersebut termasuk kejadian saling lepas karena tidak ada elemen yang sama antara kejadian A dan kejadian B. Kesimpulan, peluang kejadian saling lepas adalah peluang dari kejadian di mana tidak ada elemen yang sama antara kejadian satu dengan kejadian yang lain. Jika A dan B adalah dua kejadian saling lepas dan PA adalah peluang kejadian A dan PB adalah peluang kejadian B, maka peluang kejadian A atau B dapat ditemukan yaitu PA gabungan B sama dengan PA plus PB. Ya, silakan tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, Ibu di sini akan sedikit membahas ya jawaban dari kelompok 1 dan kelompok 2. Untuk jawaban kelompok 1 sebenarnya sudah benar ya, cuma ini keliru ya. Ini dikasih tanda kurung. Jadi di sini NS sama dengan NA sama dengan A dan B-nya di sini di dalam kurung. Apa bisa dipahami? Iya, Bu. Nah, jawaban dari kelompok 1 dan kelompok 2 di sini sudah benar ya. Terus setelah kita mengerjakan permasalahan 1 dan permasalahan 2, kita bisa menarik kesimpulan. Jadi kesimpulannya di sini yang pertama, peluang kejadian saling lepas merupakan peluang dari kejadian di mana tidak ada elemen yang sama antara kejadian satu dengan kejadian yang lainnya. Kemudian, kesimpulan yang kedua, jika A dan B adalah dua kejadian saling lepas P dan PA adalah peluang kejadian A dan PB adalah peluang kejadian B, maka peluang kejadian A atau B dapat ditentukan yaitu PA gabungan B sama dengan PA plus PB. Rumus ini berasal dari PA gabungan B sama dengan PA plus PB min PA irisan B. Kemudian di sini karena peluang kejadian saling lepas di sini tidak memiliki elemen yang sama, jadi A irisan B di sini adalah 0. Sehingga rumus PA gabungan B di sini adalah PA plus PB. Sampai di sini apa bisa dipahami? Oke, sebelum Ibu tutup, apa kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Apa ada yang bisa menyimpulkan? Tidak ada ya. Jadi kesimpulan kita pada hari ini yaitu kesimpulan kita yang pertama, peluang kejadian saling lepas di sini merupakan peluang kejadian di mana tidak ada elemen yang sama antara kejadian satu dengan kejadian yang lainnya.
Kemudian kesimpulan yang kedua yaitu PA gabungan B sama dengan PA plus PB. Ini merupakan rumus dari peluang kejadian saling lepas. Oke, jangan lupa belajar di rumah ya. Pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang peluang kejadian bersyarat. Baiklah, sebelum Ibu tutup, silakan ketua kelas dipimpin doanya. Sebelum kita pulang, marilah kita bersama-sama membaca doa. Selesai. Alhamdulillah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam